Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawan CNN yang menjadi dosen kawan-kawan pada semester kali ini. Di semester 3 ini, di pertemuan minggu ke-6 untuk mata kuliah statistik dan probabilitas di program studi informatika dan sistem informasi, kita akan membahas materi selanjutnya dari beberapa materi sebelumnya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Setelah kita mempelajari materi terkait dengan ukuran pemusatan data, di pertemuan 6 ini, masuk ke dalam bagian keempat, kita akan membahas materi berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Secara isian atau cara hitungan itu masih sama dengan ukuran pemusatan data. Kita akan menghitung nilai kurtosis, nilai kuartil, mean, median, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, sebelum memulai masuk ke pembelajaran atau materi yang akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan salah satu ayat Al-Quran yang ada di sini yang masuk ke dalam penjelasan Al-Qamar di ayat 49. Di situ dinyatakan bahwa sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Berdasarkan surat Al-Qamar ayat 49, yang dinyatakan bahwa apa yang terjadi pada semua makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, yaitu suatu sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap kejadian memiliki ukuran dan ketentuan tertentu yang dalam konteks pembelajaran probabilitas berarti setiap peristiwa memiliki peluang atau probability sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah. Selanjutnya, untuk tujuan umum pada materi kali ini adalah mahasiswa memahami konsep dan penerapan ukuran penyebaran data serta teori probabilitas dalam analisis statistik. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa juga diharapkan mampu mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data kuantitatif dengan tepat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang akademik, bisnis, maupun penelitian ilmiah. Sedangkan untuk tujuan khususnya, di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan fungsi ukuran penyebaran data, mampu menghitung range, varian, dan standar deviasi baik untuk data tunggal maupun data kelompok, terus kemudian mampu menafsirkan hasil ukuran penyebaran untuk memahami keragaman data, kemudian menjelaskan konsep dasar probabilitas dan peluang sampel, terus menghitung peluang kejadian sederhana dan majemuk, serta menerapkan konsep penyebaran data dan probabilitas untuk memecahkan masalah yang nyata. Untuk goals daripada materi ini adalah mampu menghitung, menafsirkan, dan menerapkan ukuran penyebaran data serta probabilitas secara tepat, menggunakan perangkat lunak statistik, serta mengaitkan hasil analisis dengan situasi nyata untuk mendukung keputusan yang rasional dan berbasis data. Yang akan kita sampaikan yang pertama adalah terkait dengan ukuran penyebaran data. Apa sih ukuran penyebaran data itu? Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar sih nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Salah satunya adalah contoh untuk jangkauan atau menghitung nilai range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat di dalam data. Contoh, di sini ada R sama dengan X maksimal dikurangi dengan X minimal. Tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, dan 4.
Setelah kita urutkan, ternyata nilai maksimalnya itu ada di angka 10 dan nilai minimalnya itu ada di angka 2. Sehingga nilai range selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum adalah 8. Sedangkan yang kedua adalah simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata ini adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Untuk data tunggal, ada simpangan rata-rata sama dengan sigma garis mutlak X dikurangi X bar mutlak dibagi dengan N. Ada contoh di sini, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukanlah simpangan rata-rata. Kita lihat, nilai simpangan rata-rata ini kita harus menghitung nilai X barnya dulu. 7, 5, 6, 3, 8, 7 dapat dari mana? Dari soal. Dibagi dengan 6, 6 dari mana? Dari banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nilai X barnya itu adalah 6. Tadi rumusnya adalah nilai X dikurangi dengan nilai X bar. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya, kita sudah mendapatkan nilai X bar-nya. Sekarang kita masuk ke dalam rumus. 7 dikurang 6, ditambah 5 dikurang 6, ini 7, 5, 6, 3, 8, 7, semuanya dikurang dengan nilai X bar ini. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Didapatlah hasil 8 dibagi 6 sama dengan 1,3 T. Sehingga nilai standar rata-ratanya adalah 1,33. Atau simpangan rata-ratanya adalah 1,33. Terus kemudian, sedangkan kalau untuk simpangan rata-rata dengan data berbobot atau data yang dikelompokkan, itu rumusnya berbeda dengan yang data tunggal. Maka simpangan rata-rata di sini adalah sigma F dikali mutlak X min X bar mutlak dibagi dengan sigma F. X itu adalah data KI atau data berbobot, sedangkan titik tengah kelas interval KI adalah data kelompok, dan nilai F itu adalah frekuensi. Tentukan simpangan rata-rata data berikut. Kita sudah memiliki data dari interval 35 sampai dengan paling tinggi 12 sampai 14. Dengan masing-masing frekuensi sudah ditentukan dengan nilai jumlah frekuensi sebanyak 20 dan nilai X, nilai tengahnya juga sudah kita hitungkan. Untuk mendapatkan nilai tengah nilai tengah ini kawan-kawan sudah bisa ya, karena nilai batas bawah tambah nilai batas atas dibagi 2. Sehingga untuk perhitungan penyebaran data simpangan rata-rata data berkelompok itu membutuhkan tabel pembantu, ada nilai data, frekuensi X, F dikali X, X kurang X bar, dan nilai F dikali X min X bar. Data sebelah sini sudah kita temukan di awal. Nah, sekarang nilai F dikali X. Ini sudah mudah ya, tinggal mengalihkan antara nilai frekuensi dengan nilai X. 2 dikali 4 hasilnya 8 dan seterusnya. X min X bar. Nah, kita harus tentukan dulu nilai X barnya. Gimana cara menentukan nilai X bar? Kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Sigma F kali X dibagi dengan sigma F. Berarti di sini totalnya 194 dibagi 20. Maka hasilnya 9,7. Gimana cara mendapatkannya? Nilai 5,7 berarti 4 dikurang 9,7. 4 dikurang 9,7. Nah, kenapa di sini hasilnya kok tidak minus? Karena nilai di sini itu adalah nilai mutlak. Jadi deviasi absolutnya kita ingin mengukur besarnya penyimpangan bukan arahnya. Sehingga tanda negatif itu dihilangkan dengan nilai mutlak agar supaya semua jaraknya bersifat positif. Jadi karena kita menggunakan nilai mutlak, dengan menggunakan ini garis mutlak ya, yang garis panjang ke bawah ini, yang berarti
jarak antara X ke X bar, nilai terhadap rata-ratanya itu tidak pernah negatif atau tidak dihitung dengan negatif. Oke, kemudian kolom F kali X min X bar 11,4 didapat dari mana? Dari nilai frekuensi dikali dengan 5,7. Frekuensi dikali dengan X min X bar. Maka hasilnya 11,4 dan seterusnya. Sehingga kita baru bisa menentukan nilai simpangan rata-rata dengan data berkelompok. Kita masukkan rumusnya F X min X bar adalah 44,4 dibagi dengan sigma frekuensi 20, maka hasilnya 2,22. Selanjutnya, adalah ukuran penyebaran dari simpangan baku atau standar deviasi. Di sini adalah sekumpulan bilangan akar, ingat ya, sekumpulan bilangan akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut yang kemudian dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Rumusnya bisa kawan-kawan lihat di sini. Contohnya seperti ini. Tentukanlah simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, dan 7. Kita masukkan ke dalam persamaan tabel seperti ini, 2, 3, 5, 8, 7. Kemudian kita hitung nilai X min X bar, dan X dikurangi X bar di pangkat 2. Nah, apa sih bedanya antara nilai simpangan rata-rata dengan simpangan baku di sini? Rumusnya hampir sama, ada X min X bar. Nah, yang membedakan di sini adalah simbolnya. Kalau di sebelumnya itu menggunakan simbol mutlak. Nah, kalau di sini itu adalah simpangan eh, bakunya dari menggunakan nilai kuadrat. Nah, kalau ini itu supaya saling tidak meniadakan antara nilai negatif dan positif. Ya, kalau seandainya tadi pakai simpangan rata-rata itu dia menggunakan nilai mutlak, sehingga nilainya semua hasilnya positif. Nah, kalau seandainya di simpangan baku ini, kita menggunakan nilai kuadrat. Sehingga ini bisa dipakai untuk mencari nilai varians dan standar deviasi. Ingat ya, kalau yang tadi itu digunakan untuk menghitung nilai mutlak atau menghitung nilai jaraknya, kalau seandainya simpangan baku itu kita melihat seberapa banyak atau mencari varians data dan standar deviasi. Seperti biasa kita harus mencari dulu nilai X bar-nya. X bar-nya sudah kita tentukan 2357 sampai dengan 7. Dibagi 5 itu banyaknya data, maka hasilnya adalah 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, sehingga nilai standar deviasinya atau simpangan bakunya adalah 26 akar 26 dibagi 5. Maka hasilnya adalah akar 5,2. Sedangkan untuk standar deviasi dengan data berkelompok, nah, kita menggunakan data 4 kelas. Data dari 3 sampai 5 sampai dengan paling tinggi 12 sampai dengan 14 dengan nilai total frekuensi 20 dan nilai X-nya tadi juga sudah kita ketahui bagaimana cara menentukan nilai X, itu nilai tengah. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, untuk menjawab menggunakan data berkelompok, di sini data-data frekuensi sudah ditentukan, sudah ditemukan di awal. Nah, sekarang kita hitung nilai X kuadratnya untuk memenuhi beberapa rumus yang ada di bawah ini. Terus kemudian ada F dikali X, kemudian baru F kali X kuadrat. X kuadrat itu didapat dari mana? Dari nilai X yang dikuadratkan. Kalau F dikali X dari mana? Nilai frekuensi dikali dengan X. Kalau F dikali X kuadrat itu dari mana? Frekuensi dikalikan dengan X kuadrat. Maka total jumlahnya adalah yang ada di dalam slide. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus persamaannya. Di sini untuk menghitung nilai standarnya adalah akar 2042 dibagi 20 dikurang 194 dibagi 20 kuadrat.
Maka didapatlah hasil di sini 94,09, sehingga akarnya adalah 8,01. Sehingga standar deviasi dengan data berkelompok itu ada di 8,01. Oke. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data berdasarkan nilai kuartil. Kuartil di sini adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilang itu diurutkan. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditentukan dengan data sebagai berikut. Ada Q1, Q2, dan Q3. Untuk menentukan nilai kuartil, data tunggal, letak kuartil 1 itu data Q1, N plus 1 dibagi 4, ini adalah rumusnya. Dengan I itu adalah 1, 2, dan 3, dan N itu adalah banyaknya data. Contoh di sini adalah hasil pendataan usia dari 12 anak balita dalam tahun diketahui sebagai berikut. 43, 44, 21, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Tentukanlah nilai kuartil bawah 1, nilai tengah kuartil 2, dan kuartil atasnya 3. Setelah diurutkan, nilainya adalah 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Letak Q1 adalah data ke-1 dikali 12 plus 1 dibagi 4. Maka nilai data letak Q1-nya adalah di data ketiga 1 per 4. Berarti data ketiga 1 per 4 adalah di 1, 2, 3. Berarti di antara 1 dan di antara 2. Ini letak kuartil 1. Sedangkan untuk letak kuartil 2, data kedua dikali 12 plus 1 dibagi 4 adalah data ke-6 1 per 2. Sehingga datanya itu yang dilihat adalah data ke-7 dan data ke-6. Sedangkan letak Q3 itu adalah 3 kali 12 plus 1 dibagi 4 adalah data ke-9 9, 3 per 4. Sehingga nilai Q-nya, data ke-9 itu adalah nilai data ke-9 sampai dengan nilai data ke-10. Maka didapatlah nilai Q3-nya adalah di 4. Sedangkan untuk jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil atau QD itu didefinisikan sebagai berikut. QD sama dengan 1 per 2 dikali Q3 dikurangi Q1. Data yang dikelompokkan nilai QI sama dengan B plus P kali I kali N dibagi 4 dikurang F dibagi F. Dengan nilai I sama dengan 1, 2, 3. Dan rumus penjelasan sudah saya jelaskan di sini. Nah, contoh tentukan simpangan kuartil dari data. Datanya sudah ditentukan, jumlahnya adalah sebanyak 40. Untuk menentukan Q1, kita perlu mencari nilai 1 per 4 dari 40 data. Nah, data atau 10 data. Jadi Q1 itu terletak pada kelas interval ketiga dengan nilai B sama dengan 54,5 dan seterusnya. Untuk perhitungan ini masih sama dengan penjelasan di materi sebelumnya terkait dengan perhitungan data pemusatan data kuartil, nilai batas bawah dan segala macamnya. Jadi sehingga nilai Q1 itu kan tadi terletak pada kelas interval ketiga. Kelas interval ketiga kan di sini 1, 2, 3. Nah, di sini kan berarti batas bawahnya adalah 55 dikurangi 0,5 sehingga 54,5 ditambah 0,5 itu didapat dari hasil hitungan 5 dikali 1,40 dibagi 4 dikurangi 9 dibagi 10. Maka hasil nilai kuartil 1 itu ada di 55 hasilnya. Sehingga di sini kuartil 1 itu ada di sini. Sedangkan untuk menentukan Q3 itu diperlukan 3 per 4-nya dari 40 data atau data 30. Jadi Q3 itu terletak pada kelas interval keempat dengan nilai B 59,5 dan seterusnya. Ini hasilnya masih sama kok perhitungannya dengan perhitungan kuartil di temuan minggu lalu. Sehingga nilai Q3 itu ada di 64,8. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Q1 dan nilai Q3, kita harus mencari nilai simpangan kuartilnya. Nah, jadi untuk menjangkau semi interkuartil atau simpangan kuartil dari data di atas adalah QD sama dengan 1 per 2
kali Q3 dikurangi Q1. 1/2 dikali 64,08 dikurangi 55, sehingga nilai simpangan kuartil rata-ratanya ada di nilai 4,54. Kemudian, nah, untuk penyebaran data persentil pun juga sama. Di sini persentil adalah sekumpulan bilangan, nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian. Yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Untuk data tunggal di sini nilai letak PI-nya adalah data KI kali N plus 1 dibagi 100. Ini adalah rumusnya. Diketahui nilai data 938456877, tentukanlah nilai P20 dan nilai P70. Setelah data diurutkan, kita mendapatkan nilai data 3455677889, sehingga letak P20-nya adalah data ke-20 dikali 10 plus 1 dibagi 100. Sehingga nilai data keduanya itu adalah di 21/5, atau data ketiga sampai dengan data kedua. Berarti antara data ini dan data ini adalah letak P20. Nilainya dapat dari mana? Nilainya di 4,1,5. Berarti nilainya ada di tengah sini. Oke, sedangkan untuk letak P70 adalah data ke-70 kali 10 plus 1 dibagi 100. Datanya masuk ke dalam data ke-7 per 7 per 70. Sehingga nilai P70 data ke-7 adalah 7 per 10, data ke-8, data ke-7. Sehingga nilai P70-nya itu ada di letak data ke-7, 7 per 10. Nah, sedangkan untuk data yang berkelompok, di sini berbeda rumusnya. Silahkan dicek sama kawan-kawan. Nah, untuk jangkauan datanya juga ini ya dengan data sebanyak 50. Untuk menentukan nilai P10 diperlukan 10 per 100 dikali 50 dari data adalah sama dengan 5. Artinya P10 terletak pada kelas interval pertama. Ini perhitungan ini masih sama dengan perhitungan persentil di ukuran pemusatan data minggu lalu. Nah, sedangkan kalau untuk menentukan P90 itu juga sama. Di 90 per 100 dikali 50 data adalah sebanyak 45 data. Nilai B, nilai F besar sama nilai F kecil juga sama. Hasil hitungannya masih sama dengan data perhitungan di ukuran pemusatan data di minggu lalu. Sehingga nilai P90-nya adalah 91,17. Sedangkan untuk jangkauan dari persentil antara nilai P90 sampai dengan P10 adalah 91,17 sampai dikurang 56,64 adalah sebanyak 34,53. Baik, itu adalah penjelasan terkait dengan materi ukuran penyebaran data. Setelah kita menghitung, setelah kita menjelaskan, setelah kita berbicara terkait dengan ukuran pemusatan data di minggu sebelumnya, di 2 minggu sebelumnya, setelah kita tahu penyebaran pemusatan datanya di mana, antara min, median, modus, dan nilai kuartil, persentil. Nah, hari ini terkait dengan ukuran penyebaran datanya juga sudah kita tentukan. Jadi nilai masing-masing ukuran pemusatan data maupun ukuran penyebaran data dia masing-masing satu keterkaitan. Jadi jangan sampai kawan-kawan tidak bisa menghitung nilai, tidak bisa membedakan mana yang hitungan pemusatan data dan mana yang merupakan hitungan penyebaran data. Oke, baik. Untuk tugas di pertemuan 6 ini, silakan kawan-kawan nanti cek kembali Google Classroom-nya, terus akan saya jelaskan di situ terkait dengan mekanisme pengerjaan tugasnya, apa saja yang harus kawan-kawan kerjakan, dan kapan waktunya akan dikumpulkan. Saya harapkan kawan-kawan ikut andil aktif dalam mengerjakan tugas tiap pertemuan, karena tugas tiap pertemuan ini sangat penting poinnya untuk keberlangsungan perkuliahan kawan-kawan. Baik,
untuk materi pertemuan sesi ke-6 ini kita cukupkan di sini, kita tutup dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.